Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Abang harap adik-adik yang di rumah baik-baik aja, oke? Oke. Bagaimana nih, udah siap mendengar firman Tuhan untuk pagi hari ini? Apa? Sudah? Oke. Sebelum kita memulai, mari kita saat teduh bersama-sama yang dipimpin oleh Abang ya. Yuk, saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semua dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, abang dan kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Dia Panggil Nama Saya. Musik! Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kasih dan maha baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang ke-9. Hukum ke-9. Janganlah engkau berdusta. Janganlah engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, bagaimana seminggu ini?
Adakah yang melawan sama orang tuanya? Atau berbuat yang tidak benar? Seperti berbohong, mengganggu kakaknya, adiknya, atau tidak nurut sama orang tua, adakah? Pasti ada ya. Ya udah adik-adik, itu namanya berbuat salah dan itu adalah berdosa. Oleh karena itu, Tuhan mau mengampuni adik-adik. Sebelum kita mengakui dosa kita, mari kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Epistel kita minggu ini, Alkitabnya dibuka semua ya. Dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kakak akan membacakannya di sini, adik-adik membacakannya dari rumah ya. Ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik udah mengakui dosa adik-adik kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan mengakui pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
sebelum kita mengakui pengakuan iman kita, mari kita nyanyikan lagu dari Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik udah mengakui iman rasuli. Bagaimana nih adik-adik, lancar tidak pengakuan iman rasulinya? Abang harap adik-adik lancar ya. Nah setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik tolong dipersiapin ya, kayak Alkitabnya dengan alat tulisnya. Kalau yang bisa menulis ya, silahkan dipersiapkan. Oke, abang tunggu nih adik-adik mempersiapkan. Oke, udah nih ya, udah disiap. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus
Adik-adik, sekarang marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka firman Tuhan hari ini dari Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita akan membacanya bersama-sama. Kakak akan membacanya di sini, adik-adik membacanya di rumah. Jangan ada yang ketinggalan ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kakak senang bahwa kita dijanjikan pengampunan ketika kita mengaku dosa-dosa kita. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak mengakui dosa-dosa kita? Bisakah kita membodohi Tuhan? Tentu saja tidak. Berapa banyak dari adik-adik yang pernah masuk ke dalam rumah dengan memakai sepatu kotor? Ayo angkat tangan. Saya, Benaya, atau Noel? Pernah? Kakak juga pernah melakukannya. Sebenarnya kakak tidak suka melakukannya. Saat adik-adik atau kita masuk ke dalam rumah dengan sepatu berlumpur, semua orang tahu di mana adik-adik atau kita berada. Adik-adik tidak bisa berbohong tentang itu, dan tidak seharusnya berbohong. Lumpur yang menempel di sepatu merupakan bukti. Lihatlah sepatu yang berlumpur ini. Adik-adik lihat. Bisakah adik-adik menebak kemana kakak telah pergi dengan melihat sepatu kakak yang berlumpur ini? Apakah adik-adik berpikir kakak pergi ke pantai? Tidak. Kalau ke pantai, kakak akan memakai sendal jepit. Apakah adik berpikir kakak berjalan-jalan di kamar kakak dengan menggunakan sepatu ini? Tentu kakak akan menggunakan sendal yang bersih untuk berjalan di kamar kakak. Apakah ini sepatu bot hujan? Tidak. Ini adalah sepatu yang berlumpur, yang kotor, yang bau. Sepatu ini berlumpur karena kakak berjalan di lumpur. Hal buruk tentang lumpur adalah lumpur menyebar di mana-mana dan sulit untuk dilepaskan. Adik-adik tidak ingin dipenuhi lumpur, bukan? Adik-adik tahu, ketika kita menjalani hidup, kadang-kadang sepatu kita berlumpur. Terkadang kita mengalami situasi yang buruk. Ketika kita melihat lubang lumpur atau situasi yang buruk, kita seharusnya menghindarinya. Tetapi itu tidak terjadi. Selalu terjadi, bukan? Terkadang kita tidak bisa menghindarinya. Lumpur yang ada di sepatu ini mengingatkan kita pada dosa. Dosa menempel pada kita dan bisa merusak jalan kita. Dosa itu sulit untuk kita hapus dan tidak mungkin. Dosa-dosa memang bisa kita sembunyikan dari hadapan banyak orang, tetapi kita tidak dapat merahasiakan dosa-dosa tersebut untuk sementara waktu. Kita tidak dapat merahasiakan dosa-dosa tersebut terhadap Tuhan. Pada akhirnya, dosa-dosa akan mencari jalan keluar untuk muncul ke permukaan. Nah, inilah dosa-dosa itu.
Dosa tidak bisa disembunyikan selamanya. Oleh karena itu, daripada berusaha menyembunyikan dosa, kita perlu berusaha semampu kita melakukan apa yang benar. Kita tidak gagal. Kita tahu bahwa kita bisa meminta Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni kita. Dia akan mengampuni kita. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Beruntungnya kita adik-adik, kakak, abang, kakak guru sekolah minggu, orang tua kita, opung, abang guru, namburu, dan semuanya. Karena kasih Tuhan, kita bisa diampuni. Dosa itu tidak permanen atau tetap, dan tidak harus tetap. Bebaskan diri kita, diri adik-adik, diri kakak dari dosa dengan meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni kita. Dia akan mengampuni kita karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Jika kita mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Allah dan percaya kepadanya. Adik-adik, apa kesimpulan dari khotbah pada hari ini? Yang pertama, kita tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong. Yang kedua, jika kita berdosa, jika kita telah melakukan kebohongan atau kesalahan, kita boleh meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita dengan cara kita memohon dan mengaku kepada Tuhan Yesus bahwa kita telah berdosa. Yang ketiga, karena kasih Tuhan Allah yang begitu besar bagi kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita kembali menjadi putih, menjadi bersih karena kasih Tuhan kepada kita. Ingat adik-adik, 3 hal yang kakak sebut tadi. Yang pertama, kita tidak boleh berdosa. Yang kedua, jika kita berdosa, kita mengaku kepada Bapa. Dan yang ketiga, kita akan diampuni oleh Bapa di surga. Terima kasih untuk firman hari ini yang boleh kita dengar. Kiranya Tuhan menguatkan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu, kakak dan abang sekolah minggu, semua orang tua kami boleh memperoleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga jika kami berdosa, kami akan diampuni jika kami mau mengaku dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkanlah Tuhan kami semua untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, udah dengarkan firman Tuhan untuk minggu hari ini? Ya, oleh karena itu, yuk adik-adik kita persiapkan dulu persembahan adik-adik. Nah untuk adik-adik yang bisa untuk transfer, bisa di nomor-nomor sebelah abang ini. Tapi kalau adik-adik juga mau memberikan kepada gereja, bisa dititip nih ke mama, ke papa, yang nanti mama, papa, dan adik-adik itu akan memberikan persembahan kepada gereja. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan lagu dari Tanahku na Met-Met. Di home
berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Yes, sekarang udah beres nih, siap-siap buat bagi kelas. Tapi sebelum kita bagi kelas, mari kita saat teduh. Oke, abang yang pimpin ya saat teduhnya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bagi kelas Tuhan dengan guru-guru dan kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing di setiap kelasnya masing-masing. Berkati kami supaya kami dapat mendengarnya dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa. Amin. Selamat bagi kelas adik-adik.